Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam channel hal yang perlu Anda tahu. Sebagai murid-murid Kristus, kita belajar dan terus berusaha supaya kita semakin banyak tahu tentang firman, tentang iman Kristen, dan kita terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita sehingga kita terus di-upgrade murid SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Jangan sampai terjadi kita stagnan di level SD, tapi sebaliknya kita terus meningkat. Karena itu pengetahuan itu sangat memegang peranan penting untuk stagnannya kita atau naik tidaknya level kita sebagai murid Kristus. Kita masih pada topik tema besar hidup sesuai agenda kerajaan Allah. Karena ini merupakan cara hidup yang luar biasa kalau kita hidup sesuai dengan agenda kerajaan Allah. Kita sudah bicara soal agenda kerajaan Allah secara pribadi. Kita bicara soal karakter warga kerajaan Allah. Kita bicara pengaruh warga kerajaan Allah. Kita bicara moralitas warga kerajaan Allah. Kita sudah bicara kesalehan hidup warga kerajaan Allah. Dan terakhir kita sudah bicara ambisi kerajaan Allah. Hari ini terakhir kita bicara agenda kerajaan Allah secara pribadi, yaitu mengenai fondasi hidup warga kerajaan Allah. Apa yang harus menjadi fondasi kita sebagai warga kerajaan Allah yang harus kita bangun? Karena itu akan menentukan kehidupan kita sebagai warga kerajaan Allah. Kita tahu semua bahwa fondasi suatu bangunan itu yang menentukan kuat tidaknya suatu bangunan itu. Betapapun mewahnya suatu bangunan itu, betapa megahnya pun suatu bangunan itu, bahkan betapa kokohnya pun suatu bangunan. Tapi kalau fondasinya tidak kokoh, maka rumah itu, bangunan itu tidak kuat. Betapapun hebatnya kehidupan kita, karisma kita sebagai warga kerajaan Allah, tapi kalau kita tidak membangun suatu fondasi hidup yang benar, yang sesuai dengan firman, maka suatu waktu kita akan kacau, suatu waktu kita akan rubuh. Dan itu pasti kerusakannya sangat total. Nah, nats firman Allah yang menjadi dasar. Karena ini semua berdasarkan khotbah Yesus di atas bukit. Ini adalah terakhir dari Injil Matius pasal 7. Ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Kalau kita melihat ayat 24 itu diawali dengan kata karena itu. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak terlihat, tapi dalam teks bahasa asli dari kata own. Karena itu. Karena apa? Berarti ini berurusan hubungan dengan ayat di atasnya. Menunjuk kepada ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan.
Karena itu, karena apa? Karena di akhir zaman itu akan muncul pengajar-pengajar palsu yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, tapi tidak melakukan kehendak Bapa kita di surga. Nah, karena itu kita harus membangun suatu fondasi hidup yang baik, yang benar, sesuai dengan firman-Nya sebagai warga kerajaan Allah, supaya apa yang dijelaskan oleh Yesus di ayat atas itu sebagai dasar untuk Dia menyampaikan fondasi hidup ini tidak terjadi dalam kehidupan kita sebagai warga kerajaan Allah. Fondasi menentukan kuatnya suatu bangunan, fondasi juga jadi tumpuan. Tumpuan kehidupan kita sebagai warga kerajaan Allah bukan pada gelar, banyaknya gelar yang kita punyai. Walaupun kita butuh itu. Tapi bukan itu yang jadi tumpuan kita. Kita butuh jabatan, tapi jabatan itu bukan tumpuan kita. Kita butuh harta kekayaan, tapi bukan harta kekayaan itu yang jadi tumpuan hidup kita. Kita butuh pangkat, kedudukan apapun, tapi bukan itu jadi tumpuan kita. Tumpuan kita adalah pada fondasi yang benar sebagai warga kerajaan Allah. Lalu apa fondasinya? Apa fondasi hidup warga kerajaan Allah? Yang pertama adalah mendengar firman Tuhan. Jelas sekali dalam ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Setiap orang yang mendengar perkataanku. Jadi fondasi hidup warga kerajaan Allah yang pertama itu mendengar firman Tuhan. Kata mendengar ini dari kata akowe. Ini bukan hanya sekedar mendengar, tapi mengerti. Bukan hanya sekedar mendengar masuk telinga kanan, keluar di telinga kanan, tapi mendengar di sini sampai kita mengerti, sampai kita paham apa yang kita dengar. Jadi kalau kita mendengar saja dan tidak mengerti, tidak paham, maka itu bukan fondasi warga kerajaan Allah. Membangun fondasi hidup yang baik dan benar, yang kuat di mata Tuhan, kita harus mendengar firman. Sampai kita harus mengerti. Tidak boleh hanya mendengar, tapi kita harus mengerti, kita harus paham apa yang kita dengar. Karena kalau kita hanya mendengar saja, tidak mengerti, tidak paham, maka itu namanya hanya sekedar logos dan tidak menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan itu kita tidak bangun fondasi yang benar di mata Tuhan. Terus kata mendengar akowe dari kata akouo ini dalam bentuk present aktif. Secara hukum gramatika tata bahasa Yunani, kalau dia dalam kala present aktif, itu tekanan kepada sesuatu yang kontinu, yang terus menerus. Sehingga ayat 24 ini bisa juga diterjemahkan setiap orang yang terus-menerus mendengar perkataanku. Jadi kita tidak hanya mendengar untuk kita sampai mengerti, tapi juga ada kontinunya, ada terus-menerus. Kita harus sering mendengar firman. Karena itu bagian dari kita sedang membangun suatu fondasi yang benar, yang kuat di mata Tuhan.
Jadi kalau kita mendengar, mengerti, tapi kalau tidak kontinu, tidak sering, maka itu bukan fondasi yang kuat. Kata Akowe ini dalam modus indikatif. Modus indikatif itu suatu modus yang pasti, sesuatu yang real, sesuatu yang nyata, sesuatu yang konkret, bukan sesuatu yang abstrak atau sesuatu yang asumsi. Jadi mendengar itu memang real, betul-betul kita lakukan. Tidak bersifat asumsi, tidak bersifat dugaan saja untuk mau mendengar, tapi memang betul-betul dilaksanakan, real. Jadi kita perlu mendengar firman, sering mendengar firman, banyak mendengar firman. Banyak mendengar pengajaran-pengajaran tentang firman. Kalau kita hubungkan, kita ini murid Kristus. Yang namanya murid Kristus itu ya harus belajar. Tidak bisa tidak sebagai murid Kristus kalau tidak belajar. Yang namanya belajar juga adalah salah satu wujud dari belajar itu kita mendengar. Ketika guru agung kita Yesus Kristus mengajar kita, kan guru agung kita punya asisten murid, asisten guru, asisten dosen. Kami hamba-hambanya adalah murid Kristus tapi juga asisten dosennya, asisten gurunya. Jadi harus terus belajar mendengar, terus belajar. Tidak ada murid sukses kalau dia tidak mau belajar untuk mendengar apa yang diajarkan oleh gurunya. Jadi kita harus mendengar firman, sering mendengar firman. Kebiasaan kita harus sering dengar firman. Maka kita sedang membangun fondasi yang kuat. Kenapa? Apa pentingnya kita mendengar firman? Yang pertama, karena iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Iman timbul, muncul dari mendengar firman. Itu awalnya, mulanya punya iman dengar firman. Tapi supaya iman terus bertumbuh pun harus sering dengar firman. Maka iman kita terus bertumbuh. Kalau kita tidak mendengar firman, maka kita tidak punya iman. Dan iman kita kalau punya dan tidak mendengar, tidak sering mendengarnya, itu yang membuat kita tidak bertumbuh. Yang kedua, pentingnya kita mendengar firman, karena mendengar firman yang membuat kita tahu. Bagaimana kita bisa melakukan kehendak-kehendak Tuhan kalau kita tidak tahu kehendaknya? Kan kehendak Tuhan adalah firman. Firman adalah kehendak Tuhan. Bagaimana kita mau melakukan kehendak Tuhan kalau kita tidak tahu kehendak Tuhan? Firman adalah kebenaran. Bagaimana kita hidup sesuai dengan kebenaran kalau kita tidak tahu kebenaran? Tidak tahu karena tidak mau belajar, tidak mau mendengar firman ataupun kebenaran itu. Jadi mendengar itu penting dalam hubungan dengan membangun suatu fondasi hidup sebagai warga kerajaan Allah. Makanya kita belajar. Kita harus sering mendengar khotbah, renungan, mendengar baik di mass media, cetak, elektronik, dalam bentuk apapun. Ketika firman disampaikan dalam ibadah-ibadah minggu, ibadah-ibadah unsur, kita harus dengan seksama memperhatikannya. Kita dengan penuh konsentrasi mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada saya hari ini. Karena dari mendengarlah kita tahu. Dari tahu kita bisa melakukan sesuatu. Tidak mungkin orang bisa melakukan sesuatu kalau dia tidak tahu. Yang ketiga, kenapa pentingnya mendengar firman? Karena firman bilang, kita ini berbahagia kalau kita mendengarkan dan melakukan firman itu. Jadi kita disebut, dikategorikan orang berbahagia. Makanya itu penting sebagai umat, sebagai orang percaya,
Kita mendengar firman karena di situ kita dapat kekuatan, kita dapat penghiburan dari firman. Tidak ada yang bisa menguatkan kita, apalagi kita ada di tengah pandemi COVID-19 yang menjadi momok, yang menakutkan, mengerikan. Di rumah saya hampir setiap hari pasti sirene berbunyi sebagai tanda ada kematian. Bahkan dalam kurun waktu beberapa jam saja, sirene terus berbunyi lewat. Tanda kematian, momok, menakutkan. Tetapi ketika kita sering mendengar firman, firman bisa memberi kita kekuatan, memberi kita penghiburan, memberikan kita semangat dalam menjalani hidup dari mendengar firman. Makanya sangat penting untuk kita mendengarkan firman Tuhan sebagai bagian dari kita membangun suatu fondasi hidup sebagai warga kerajaan Allah. Yang kedua, dalam hubungan dengan membangun fondasi hidup warga kerajaan Allah, tidak hanya mendengar, tidak bisa berhenti di situ. Ada langkah kedua dalam membangun fondasi. Ayat 24, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya. Jadi yang kedua dalam membangun suatu fondasi hidup warga kerajaan Allah adalah kita harus melakukan firman. Melakukan apa yang kita dengar. Melakukan apa yang kita tahu. Salah satu tujuan kita mau mendengar, mengerti, tahu firman adalah supaya kita bisa menghidupi firman, bisa melaksanakan firman, bisa mengimplementasikan firman itu dalam kehidupan kita yang nyata dan real. Kata melakukan di sini dari kata poihei, dari akar kata poeo, melakukan. Ini juga dalam kata poe ini dalam kala present aktif. Sama dengan tadi mendengar. Continue. Jadi terus menerus melakukan firman. Kita continue terus menerus menghidupi firman itu. Dalam hidup kita sehari-hari. Sama dalam modus indikatif. Beda dengan modus subjungtif. Modus yang modus subjungtif itu dugaan, masih asumsi, belum real. Tapi kalau indikatif sudah real, artinya kita melakukan firman itu real, nyata, harus nyata. Jadi melakukan firman itu bukan untuk dipercakapkan, bukan untuk diwacanakan, bukan untuk diretorikakan, bukan. Melakukan firman itu memang betul-betul dilaksanakan, diwujudkan, real, konkret, bukan abstrak. Kalau saudara dan saya melakukan firman, kita sedang membangun suatu fondasi hidup warga kerajaan Allah yang kuat. Mengapa kita harus melakukan firman? Kalimat selanjutnya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Kalau kita melakukan firman, kita disebut orang yang bijaksana, yang mendirikan rumah di atas batu. Tapi kalau kita tidak melakukan firman, kita tidak disebut bijaksana. Hikmat adalah kemampuan kita memahami firman secara baik, benar, dalam, dan komprehensif. Hikmat. Tapi kalau kita hanya sekedar tahu saja, kita belum bisa disebut bijaksana. Bijaksana adalah ketika apa yang kita tahu dari firman, kita wujudkan, kita laksanakan, maka itu yang namanya kita bijaksana. Jadi kita membangun fondasi yang kuat kalau kita melakukan firman. Kalau kita melakukannya, akibatnya apa? Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh
Sebab didirikan di atas batu. Ada angin, ada badai, kuat. Karena fondasinya kuat. Jadi ketika kita mendengar firman, melakukan firman, menghidupi firman dalam hidup kita, kita menjadi orang Kristen yang kuat. Kuat dalam Tuhan, kuat secara spiritual, tidak mudah goyang. Hanya oleh karena masalah, oleh karena kesulitan, hanya oleh karena penderitaan apapun. Kuat. Meskipun ada pada pandemi COVID-19 yang menakutkan, yang jadi momok bagi kita, tapi kita tetap kuat. Tidak takut. Tidak ketakutan. Karena apa? Kita punya fondasi kuat. Jadi seringkali kita hidup diwarnai ketakutan, kekhawatiran. Itu tanda fondasi Anda tidak kuat. Kenapa fondasi Anda tidak kuat? Karena Anda tidak mendengar dan tidak melakukan firman. Jadi fondasi kita kuat itu bukan karena berapa lamanya kita menjadi Kristen. Bukan. Kita membangun fondasi yang kuat sebagai warga kerajaan Allah bukan ditentukan oleh berapa banyaknya gelar yang Anda punyai. Bukan ditentukan oleh status jabatan Anda. Bukan itu. Kita menjadi kuat. Fondasi kita karena kita mendengar dan melakukan firman. Kita tahan banting, kita never give up. Tidak pantang menyerah oleh situasi dan kondisi yang apapun karena kita punya fondasi yang kuat. Jadi betapa pentingnya sebagai warga kerajaan Allah untuk kita menghidupi firman itu. Melaksanakan firman itu dalam hidup kita sehari-hari karena itu fondasi kita. Kita juga disebut orang berbahagia kalau kita melakukan firman. Apa akibatnya kalau saudara dan saya tidak melakukan firman? Ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Kalau kita hanya mendengar dan tidak melakukan firman, kita disebut orang bodoh. Kenapa bodoh? Mendirikan rumah di atas pasir. Kalau mendirikan rumah di atas pasir tidak perlu badai. Tidak perlu hujan keras. Angin sepoi-sepoi pun itu bisa tampias. Hujan rintik-rintik pun itu bisa hancur. Itulah gambaran kalau kita mendengar dan tidak melakukan firman. Fondasi kita tidak kuat. Kalau fondasi tidak kuat, akibatnya apa? Rumah roboh. Hidup kita roboh. Gampang putus asa, gampang kecewa, gampang frustasi, gampang ketakutan. Dengan pandemi COVID-19. Bukan hanya itu, kalau kita lihat ayat 27, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Rumah itu rubuh dan hebatlah kerusakannya. Seringkali kerusakan kita hebat. Karena fondasi kita tidak kuat. Hanya masalah sepele, masalah kecil, rumah tangga kita hancur, hebat kerusakan. Karena fondasi tidak kuat. Jadi kita gampang mengalami kerusakan yang hebat. Kalau kita punya fondasi tidak kuat. Karena itu kita belajar sebagai warga kerajaan Allah untuk kita sungguh-sungguh melakukan firman itu dalam hidup kita. Karena yang membuat fondasi kita kuat itu bukan karena banyaknya pengetahuan yang kita punya, banyaknya gelar akademis yang saudara dan saya punyai. Bukan itu. Tapi ditentukan sejauh mana pengetahuan yang kita punyai, kita laksanakan, kita wujudkan, kita hidupi dalam hidup kita sehari-hari. Itu yang menentukan.
Jadi kita menjadi orang Kristen yang kuat, yang punya fondasi yang kuat. Bukan karena banyaknya jabatan yang saudara dan saya punyai. Bukan karena banyaknya uang kekayaan yang kita punyai. Tapi itu lebih ditentukan oleh sejauh mana kita menghidupi firman. Melaksanakan firman itu dalam hidup kita sehari-hari. Karena itu mari sebagai warga-warga kerajaan Allah, kita jadi agen-agen dari suatu kerajaan yang tersembunyi. Dia mau supaya sang raja kita mau supaya kerajaan Allah itu semakin jaya di bumi ini. Tuhan mau supaya kerajaan Allah itu menguasai segala sendi-sendi kehidupan kita. Nah, karena itu dari kita secara person, secara pribadi, kita mulai belajar menerapkan, belajar menghidupi firman, belajar melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka saya percaya kita akan menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan karena kita memiliki fondasi yang kuat. Kalau fondasi kita kuat, saya percaya bangunan rumah kita tidak mudah roboh oleh badai apapun, oleh topan apapun, oleh angin deras apapun. Dia bisa tetap kuat, teguh, kokoh karena fondasinya kuat. Dan itulah kita sebagai warga kerajaan Allah. Kita harus punya fondasi hidup sebagai warga kerajaan Allah. Supaya kita bangun fondasi hidup sebagai warga kerajaan Allah yang kuat dan yang berkenan kepada Tuhan, kita harus sering mendengar firman. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Kita harus sering melakukan firman, belajar menghidupi firman, mempraktekkan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita jadi orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu, sehingga ada angin, ada badai, ada pandemi COVID-19, ada pergumulan, ada persoalan, ada kesulitan, ada penyakit. Kita tetap kuat di dalam Tuhan karena kita punya fondasi yang kuat di mata Tuhan. Demikian channel hal yang perlu Anda tahu di hari ini. Nantikan channel-channel berikutnya ya akan terus memperkaya pemahaman kita, pengetahuan kita tentang firman, sehingga kita selalu level up sebagai murid Kristus. Kita terus bertumbuh dan kita hidup berkenan kepada Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.